Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, rekan-rekan sekalian, dimanapun rekan-rekan sekalian berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, langsung saja rekan-rekan sekalian, untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman pembuatan tempe rumahan yang anti gagal, dan kita bisa konsumsi sendiri ataupun kita bisa untuk ide jualan. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini bahannya hanya sederhana, terdiri dari ini saya buat tempe dari kacang kedelai sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kemudian ini saya gunakan tepung beras biasa atau tepung beras putih, ini 1 sendok makan. Kemudian ini ada ragi tempe, khusus untuk tempe ini nanti saya gunakan hanya 1 sendok kecil, ini sendok teh yang kecil, ini ragi saya gunakan 1 sendok ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, awal atau pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci kacang kedelai ini dengan bersih, kemudian kita rendam selama 5-7 jam. Inilah kacang kedelai yang sudah kita cuci bersih, kemudian ini kita rendam dulu selama 5-7 jam. Baiklah rekan-rekan sekalian, inilah kacang kedelai yang sudah kita rendam selama 5 jam. Ini sudah seperti ini, udah mulai besar-besar seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ini kita cuci bersih kacang kedelainya. Kemudian kita rebus kurang lebih 25-30 menit. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini kedelai yang kita rebus. Kalau ada gelembung-gelembung seperti ini kita ambil, kita buang sampai bersih, sampai semuanya gelembung ini keambil. Kemudian setelah nanti bersih, kita diamkan dan kita lanjutkan perebusannya. Baiklah rekan-rekan sekalian, inilah kedelai yang sudah kita rebus selama 25 menit. Ini sudah selesai perebusannya. Kemudian airnya jangan dibuang. Kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu ini kacang kedelai kita diamkan atau kita rendam lagi selama 1 malam. Ini setelah kita rendam selama 1 malam, ini perendaman sesudah 1 malam seperti ini. Kemudian kita remas-remas, kita buang kulit luarnya yang seperti ini. Ini kita buang kulit luarnya hingga bersih. Kalau sudah kulit luarnya itu bersih semua, kemudian kita cuci bersih kembali. Kalau sudah semua kulit arinya terkelupas, kita cuci bersih. Kemudian setelah itu kita rebus kembali dalam jangka waktu 5-10 menit. Guna perebusan ini adalah untuk mensterilkan kacang kedelai sebelum proses selanjutnya. Kalau sudah selesai perebusan selama 5-10 menit, kemudian ini kita tiriskan. Kita tiriskan hingga betul-betul airnya itu kering, tidak ada air lagi. Kemudian kita lanjutkan proses selanjutnya. Ini kacang kedelai yang sudah saya tiriskan. Kemudian ini sudah nggak ada kadar airnya. Langkah selanjutnya adalah langkah pemberian ragi atau peragian. Ini ragi yang kita gunakan 1 sendok. Ini kita taburkan raginya yang 1 sendok kecil.
Kemudian ini tepung beras yang 1 sendok makan, saya gunakan 1 sendok makan. Kita taburkan juga. Kita taburkan seperti ini semuanya. Kemudian setelah kita taburkan, kita ratakan ragi dan tepung berasnya seperti ini. Kita ratakan semuanya. Kemudian siapkan plastik, boleh pakai plastik, boleh pakai daun dibungkusnya, seperti yang kita beli di supermarket ataupun warung-warung dan pasar tradisional. Ini ya, lalu kita masukkan. Kalau untuk sekarang saya menggunakan plastik. Ini semua kita masukkan sampai sesuai dengan ukuran plastiknya. Ini hasilnya dari pembungkusan kita. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi seperti ini. Kita tusuk-tusuk. Kita tusuk-tusuk dulu hingga semuanya ketusuk. Ya, kita tusuk. Kemudian kita balik. Sama. Ini juga kita tusuk-tusuk. Seperti ini. Lakukan hingga tempe kedelainya habis, kita bungkus semua. Ya, setelah kita bungkus semua dan sudah selesai kita tusuk-tusuk, kemudian kita tutup dengan menggunakan kain bersih. Kita diamkan atau kita simpan selama 2 malam. Ini ya, selama 2 malam kita simpan, jangan terkena sinar matahari. Jadi kita simpannya di tempat yang dingin, jangan di tempat yang terkena sinar matahari. Inilah tempe yang sudah kita simpan selama 2 malam, jadinya akan seperti ini. Ini sudah siap kita konsumsi ataupun bisa kita jadikan untuk ide jualan. Ide jualan gorengan tempe juga bisa, jadi lebih menghemat. Kita buat sendiri dan kita tahu kualitasnya. Ini seperti ini setelah 2 hari. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah pengalaman cara pembuatan tempe rumahan yang sudah saya paparkan dari awal hingga akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan semoga semua ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.